Bagaimana cara untuk mengatur sesi di asesmen nasional atau di ANBK 2023 ini? Kita akan tunjukkan cara tutorialnya lengkap. Pastikan teman-teman, Bapak Ibu, sahabat pendidik dimanapun berada, simak sampai akhir, simak sampai selesai agar bisa benar-benar paham dan bisa langsung action atau prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi di Schoolpedia ini, di channel YouTube ini. Dan spesial di YouTube ini saya akan selalu update informasi-informasi tentang pendidikan seputar dunia sekolah dan sebagainya ya. Jadi di channel ini tentunya. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara melakukan tarik data di web ANBK ya. Dan ini lanjutannya. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu cara tarik data di web ANBK atau sudah lakukan tapi takut keliru, boleh disimak video sebelum ini ya, atau di channel ini nanti ada. Nah, langsung saja teman-teman untuk melakukan tarik data. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini ini hasil dari tarik data atau ambil data dari BioAN. Nah, untuk mengatur sesi, teman-teman langsung menuju pada menu asesmen nasional. Kemudian ada di bagian pengaturan sesi. Diklik. Dan pengaturan sesi ini teman-teman bisa centang ya, atau bisa dipilih muridnya mana yang mau diatur sesinya ya. Nah, silahkan bisa diatur sesi. Nah, tapi perlu diketahui teman-teman ya, jika murid di tempat teman-teman itu banyak ya, atau peserta ANBK-nya banyak ya, silahkan itu bisa diatur sesuai dengan kapasitas komputer klien yang ada, atau komputer yang nanti digunakan asesmen untuk murid. Misalkan teman-teman di sekolahnya hanya ada hanya ada 5, misalkan ada 5 Chromebook atau 5 komputer laptop ya, 5 laptop untuk ANBK, maka silahkan dibagi ya, sesi 1 5, sesi 2 5 begitu ya. Atau misalkan murid di sekolah teman-teman ada 30 ya, maka bisa dibagi sesi 1 15, sesi 2 15 ya, dengan catatan komputernya atau laptopnya mencukupi. Pada kuncinya adalah sesuaikan dengan laptop atau komputer klien yang teman-teman miliki. Memang maksimalnya itu satu sesi ya, atau satu server, kalau sesuai dengan aturannya itu 15 ya. Jadi sebaiknya teman-teman ikuti aturan itu biar nanti meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan ya. Jadi sekali lagi seperti itu, silahkan bisa disesuaikan ya sesuai dengan sesinya dan gelombangnya ya. Nah, di sini kita langsung saja teman-teman, atau teman-teman bingung bagaimana cara membagi sesi, boleh tinggalkan di kolom komentar, nanti kita bantu rekomendasikan atau berikan pendapat ya, mau dibagi seperti apa, dengan teman-teman ceritakan jumlah laptopnya berapa, laptop klien murid ya. Nah, jumlah laptopnya, komputernya atau Chromebooknya, dan jumlah siswanya berapa. Jadi nanti kita bisa spesifik memberikan respon tanggapan sesuai dengan hal itu ya. Nah, sebelum teman-teman membagi ke sesi, penting sekali ini teman-teman lakukan. Teman-teman harus membuat dulu komputer proktornya di sini dulu ya. Buat dulu komputer proktor. Nah, di sini kan masih kosong. Jadi teman-teman wajib dulu tambahkan ya. Klik tambah. Nah, kemudian bisa diisi jumlah kliennya berapa ya, klien di sekolah teman-teman ya, atau kapasitas klien yang teman-teman miliki ya. Nah, di sini saya contohkan karena ada 10 ya. Nah, kemudian digunakan untuk berapa ruang ya, 1 ruang. Nah, begitu ya. Nama ruangnya bisa diisi ya, nama ruangnya misalkan ruang lab SD apa begitu. Nah, ini kalau hanya 1 ruang. Kalau misalkan teman-teman itu ruangnya banyak, maka silakan diisi ya. Diisi misalkan 2 ruang, ya tinggal diisi ruang 1, ruang lab 1, ruang lab 2, dan seterusnya begitu ya. Nah, di sini saya 1 ruang saja, saya contohkan kebetulan ya, di sekolah saya, di sekolah kami ya. Nah, jumlah klien ini disesuaikan klien yang teman-teman miliki laptopnya atau komputer kliennya ya, di sini disesuaikan. Nah, setelah ini selesai teman-teman ya, bisa diklik simpan. Klik simpan. Nah, oke. Nah, seperti ini, maka teman-teman sudah membuat ID proktor ya di laptop atau di komputer server teman-teman ya. Dan ini wajib ya
dibuat ya, wajib. Ya, kalau teman-teman tidak buat, nanti tidak akan bisa melaksanakan ANBK ya, karena ini wajib sifatnya ya. Pastikan buat komputer servernya. Nah, nanti passwordnya ini memang kosong, nanti akan muncul ketika sudah pelaksanaan ya, begitu. Nah, jika ini sudah, kita kembali pada pengaturan sesi. Nah, di pengaturan sesi baru kita lanjut teman-teman, centang dulu muridnya yang akan dibagi sesi ya. Kemudian klik edit. Nah, lalu bisa dipilih ya ruangnya tadi mana. Kemudian gelombang ya, mau pilih gelombang kapan ya. Nah, di sini untuk gelombang teman-teman, saya akan tunjukkan juga sesuai dengan pos ANBK 2023 ini ya. Kita lihat untuk gelombang. Jadi kalau teman-teman jenjang SD, saya contohkan di sini ya. Tinggal nanti dilihat, kalau teman-teman belum ada file ini, boleh DM IG saya, cek di bio, nanti saya kasih linknya ya. Ini kemudian bisa cek di sini untuk mulai sinkronisasi gladi bersih ya. Kita fokus pada pelaksanaan. Nah, nanti ya untuk tahap 1 itu di tanggal 23 sampai 26 ya. Kemudian tahap 2 27 sampai 29. Ya, jadi ada 2 tahap untuk SD ya teman-teman ya. Nah, jadi satu tahap ini ya, ini kan 20, 21, 23, 24, 25, 26, ada 4 hari ya. Ada 4 hari, berarti ini ada 2 gelombang. 23, 24 itu gelombang 1, 25, 26 itu gelombang 2 ya. 2 hari 2 hari, literasi dan numerasi ya. Sekali lagi, di tahap 1 ini, tanggal 23 sampai 26 kan ada 4 hari. 23, 24 itu gelombang 1, 25, 26 itu gelombang 2. Lalu, tahap 2 ini 30 Oktober sampai 2 November. Berarti 30, 31 Oktober itu gelombang 3. Kemudian 1 sampai 2 November gelombang 4. Jadi seperti itu cara membacanya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham bisa diulangi lagi ya. Oke, kita kembali di sini ya. Kita pilih di sini gelombangnya, saya pilih gelombang 1. Nah, gelombang 1 kapan pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya di sini. Nah, tahap 1 ini, 23, 24 ya, gitu teman-teman. Nah, jika ini sudah ya, maka teman-teman bisa dilanjutkan ya untuk sesi hari ke-1 atau sesi hari ke-2 begitu ya. Nah, untuk membuat sesi di sini teman-teman ya, sesi hari ke-1 dan sesi hari ke-2 pastikan dipilih yang sama ya. Nah, di sini kita berikan informasi di sini ya. Jadi sesi setiap gelombang ya, itu ada sesi 1, 2, 3. Di sini kalau yang SD ya, kita tunjukkan. Nah, ini ya. Jadi sesi 1 itu jam setengah 8 sampai setengah 10. Sesi 2 setengah 11 sampai 12.30, sesi 3 13.30 sampai 15.30 ya, seperti ini. Sesi 1 di hari 1 literasi, hari kedua numerasi. Nah, intinya ini ya. Kemudian kita kembali lagi di sini ya, teman-teman pahami ya, sesi 1 jam ini, sesi 2 ini ya. Jadi pastikan teman-teman buat sama ya. Kita kembali lagi di sini. Sesi hari ke-1 1, sesi hari kedua 1 juga ya, karena kebetulan ini muridnya pas ya, sedikit ya, jadi hanya 1 sesi saja. Nah, kalau teman-teman nanti muridnya banyak ya, tinggal diatur, pastikan dibuat sama. Sesi hari ke-1 itu sesi 1, sesi hari kedua juga sesi 1. Misalkan sesi hari kedua itu 2, maka sesi hari kedua itu 2 juga. Jadi biar murid itu tidak bingung ya, biar murid datangnya sama atau kemarin hari pertama sesi 1 ya, besoknya sesi 1. Jangan sampai diubah-ubah nanti bingung ya, ada yang datang pagi, siang, sore, terlambat kan rugi teman-teman. Jadi ini tipsnya dibuat sama. Kalau 1 semua ya, kalau sesi 2 semua, sesi 3 semua. Kemudian klik simpan teman-teman ya, dan kita simpan. Nah, sudah selesai tersimpan teman-teman ya. Jadi dengan demikian di sini sudah ya teman-teman, sudah ditentukan ya untuk sesinya.
ya, ini nama muridnya di sini. Kemudian ID Proctor, samplingnya, gelombangnya, ya, gelombangnya itu sesuai penjelasan kita tadi, sesi hari 1, sesi hari 22. Nah, misalkan mau teman-teman ubah di sini juga bisa teman-teman, bisa diubah di sini ya. Bisa diubah. Nanti jangan lupa di sini kalau sudah diklik simpan teman-teman ya. Itu. Nah, ini bisa diklik rekap ya, lihat rekap atau download Excel. Kita lihat rekap dulu teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat rekap ini ruangnya, gelombangnya, ya, kemudian kliennya berapa sesuai isian kita tadi, ya, kemudian sesi 1 9, sesi 2 memang tidak ada, sesi 3 memang tidak ada, kemudian sesi 1 untuk hari kedua numerasi 9 juga, ya. Jadi sesi 1 hari literasi, sesi 1 juga numerasi, sama ya, sesi 1 semua, begitu, literasi numerasi. Itu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman juga ada rekap juga dalam bentuk Excel juga kalau teman-teman mau merekapnya. Kemudian di sini ada info. Nah, info ini teman-teman untuk mengetahui teman-teman seberapa atau kapasitas ya. Misalkan gelombang 1 sesi 1 ini sudah di sini kapasitasnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman ini terisi penuh, maka teman-teman tidak bisa milih gelombang ini. Ya, ini masih setengah. Misalkan teman-teman mau pilih gelombang 1, ya, maka masih bisa ini ya. Kalau sudah kuning sampai penuh itu baru sudah penuh ya. Jadi ini ada sampai gelombang 4 tadi ya. Begitu teman-teman sekalian ya untuk mengatur sesi ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Bila mana ada pertanyaan atau kendala silahkan tulis di komentar. Nanti kita bisa bantu menjawab ya sesuai dengan permasalahan secara spesifik teman-teman yang alami ya. Jadi seperti itu dulu teman-teman sahabat semuanya berkaitan dengan bagaimana cara pengaturan sesi. Kemudian ada lagi teman-teman bagaimana cara memastikan bahwa kesiapan ANBK dalam web ANBK itu teman-teman sudah oke, atur sesi, edit Proctor. Jadi teman-teman bisa kembali cek ya di sini teman-teman di menu kelengkapan data teman-teman. Diklik kelengkapan data, cek kelengkapan data. Nah, nanti teman-teman di sini setelah dicek kelengkapan data, nanti akan ada teman-teman yang namanya statusnya di sini ya. Kalau statusnya sudah hijau, maka sudah aman teman-teman ya. Seperti itu kurang lebih ya, statusnya hijau sudah aman. Ya, seperti itu gambarannya. Kalau ini masih ada yang merah, berarti masih ada yang masalah teman-teman ya. Seperti itu teman-teman sekalian untuk yang bisa kita share ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa berikan like ya, support channel ini akan terus menjadi channel yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di tutorial atau informasi kami berikutnya.